Damai sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga pastinya penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saya Patricia Elsa kembali hadir pada acara ini, dan hari ini hari biasa, pekan biasa ke-18. Saya sungguh berbahagia karena saat ini saya sudah bersama dengan Romo Leonardus Peter Pungki Setiawan SVD, yang akrab kita sapa dengan Romo Pungki. Mari kita berkenalan dahulu dengan Romo Pungki. Halo Romo, apa kabar? Salam jumpa Romo. Selamat siang, salam jumpa, salam damai Elsa dan juga para pendengar Oase Rohani Katolik. Kabar saya baik, luar biasa, sehat, dan saya masih berkarya hingga saat ini sebagai pastor kepala di Paroki Taman Galaksi di Bekasi Selatan. Pastinya makin sibuk ya Romo ya, pelayanan dari pastoral dari Romo, karena sekarang gereja-gereja sudah mulai dibuka ya Romo. Betul. Sudah mulai banyak umat sadar dan rajin ke gereja offline sekarang. Amin. Semoga seterusnya seperti itu. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu bersama dengan Romo Pungki. Para pendengar Oase Rohani Katolik dan juga Mbak Elsa, mari kita siapkan hati untuk berdoa mengawali renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, rahmat-Mu tiada henti-henti kami terima hingga hari ini. Dengan penuh syukur kami mengucap terima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami, kesehatan, pekerjaan, dan juga aktivitas yang boleh kami jalani, semuanya ini tentu karena kebaikan dan cinta-Mu kepada kami. Bapa, kami pada hari ini akan merenungkan firman-Mu. Dalam bacaan-bacaan, firman itu adalah sumber kekuatan bagi kami, terutama dalam kelemahan, kekurangan, dan dosa yang kami lakukan. Semoga kami belajar dari umat Israel ataupun belajar dari para pengikut Yesus dalam Injil, supaya kami tetap percaya kepada kehendak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu dekat dengan kami. Bapa yang Maha Kasih, semoga firman-Mu itu sungguh menjadi kekuatan bagi kami, dan hadirkanlah juga di dalam hidup kami hari ini. Semoga Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai kami di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, entahkah itu di tempat pekerjaan, di dalam masyarakat, dan juga terutama dalam keluarga-keluarga kami. Bukalah hati kami, supaya terbuka dengan firman-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo Pungki untuk doanya, dan marilah kita akan mendengarkan bacaan-bacaan pada kesempatan hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 30 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel. Penyakitmu sangat payah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu, tiada kesembuhan lagi. Karena sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh dan dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak dan besarlah jumlah dosamu. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Mengapakah engkau mengadu karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar jumlahnya. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya. Sesungguhnya, Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihi tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria.
Aku akan membuat mereka berlipat ganda, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tetap tinggal di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Maka bangsa-bangsa akan menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan menyegani kemuliaan. Bila engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan, bila engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang akan diciptakan nanti memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya,
mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka ada di perahu menyembah Dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamah Dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Pungki untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang Romo Pungki akan memberikan inspirasi kuartan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Silakan Romo. Baik, terima kasih Elsa dan para sahabat pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, bacakan oleh Mbak Elsa, itu dari kitab Yeremia. Pada dasarnya bacaan ini berisi teguran kepada orang Israel. Teguran yang sangat keras dari Tuhan, yang boleh dikatakan juga mungkin bahkan menjadi kutukan. Penyakitmu sangat parah, lukamu tak tersembuhkan. Ini merupakan satu kutukan keras dari Allah terhadap bangsa Israel, supaya pesan itu ditulis dalam sebuah kitab, supaya menjadi satu peringatan yang bisa dibaca berulang-ulang. Nah, dari perspektif ini, kita juga akhirnya menjadi sadar bahwa ternyata yang disebut kitab suci itu bukan saja bisa didefinisikan sebagai kumpulan sabda Allah, tetapi juga ternyata sabda Allah yang mengutuk. Jadi, ya kalau orang bilang, ya hidupku dibimbing oleh firman yang adalah sumber kebenaran, firman yang menjadi sumber berkat dan sebagainya, kadangkala Alkitab justru menuliskan seperti pengalaman bangsa Israel adalah kutukan. Tetapi bukan berarti bahwa berhenti hanya pada kutukan itu saja. Pada bagian selanjutnya, Yesaya juga menulis bahwa di situ ada pengampunan. Tidak berhenti pada Allah mengutuk, tetapi ternyata Allah juga mengampuni. Memang saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali mengalami saat-saat di mana kita merasa tidak diberkati, di mana kita merasa mungkin Allah mengutuki kita kalau kita menghadapi satu penyakit yang berat, yang tidak tersembuhkan, kita menghadapi mungkin satu pengalaman hidup, kebangkrutan, kejatuhan yang begitu mendalam, seolah-olah tidak bisa bangun lagi. Nah, di dalam situasi ini, pandangan perjanjian lama memang menyatakan bahwa sial, sakit, penyakit, kebangkrutan, itu adalah keadaan tidak ada berkat, dan itu adalah sama dengan dosa. Maka Tuhan katakan, kesalahanmu banyak, dosamu besar jumlahnya, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pendengar Oase Rohani Katolik, pandangan bahwa kesialan atau sakit penyakit sama dengan dosa itu sangat lazim dan umum terjadi di dalam cara berpikir perjanjian lama. Memang dalam sejarah bangsa Israel ditunjukkan betapa bangsa itu seringkali tidak setia kepada Tuhan, mengkhianati Tuhan, melanggar 10 perintah Allah, menyembah Allah-Allah yang lain, menyembah takhayul dan sebagainya. Nah, di dalam semuanya itu Tuhan menyatakan tetap semua itu merupakan pelanggaran dan dosa. Meskipun itu seringkali dan berulang kali dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi Allah tetap menyediakan dirinya untuk mengampuni. Allah tetap kemudian mengutus, mengirim orang-orang bukan saja untuk menghukum, tetapi juga untuk mengampuni, membiarkan berani mendekat kepadanya, kembali kepada rengkuhan kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, maka kalau di dalam kehidupan kita, kadangkala kita juga, kita itu seringkali menjadi orang perjanjian lama,
dengan selalu misalnya mengatakan tentang penderitaan orang. Kalau kita mungkin mendengar sahabat kita, si anu itu sakit, lalu kadang-kala kita serta-merta kalau langsung memvonis, ya dia sakit begitu karena dia sudah berdosa begini, dia sudah berdosa begitu, dia telah memperlakukan orang begini dan sebagainya. Seolah-olah kita ini menjadi Allah. Padahal sesungguhnya apapun itu yang datang pada seseorang, entahkah sakit dan penderitaan, itu juga merupakan bagian dari ujian imannya. Barang siapa, kalau kita masih mengklaim atau menilai orang seperti itu, mungkin kita masih hidup seperti orang-orang pada zaman Yeremia ini. Jadi kita harus waspada, kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita menyamakan bahwa sakit dan penyakit, kesialan dan sebagainya sama dengan dosa. Itu kira-kira satu poin yang bisa kita renungkan, Elsa. Iya, menarik sekali Romo Pungki. Saya baru paham dari kalau kita membaca kitab Yeremia ini kan, ini bingung, ini tiba-tiba kok langsung penyakitmu payah, lukamu tak tersembuhkan. Jadi kayaknya parah banget itu kondisi bangsa Israel sampai dia kena kutuk, maksudnya kena sesuatu yang jelek. Dan saya ingin bertanya Romo, tadi kan Romo sempat berkata kalau cara kita berpikir sekarang itu segala sesuatu penderitaan yang kita alami itu adalah salah satu bagian dari ujian iman. Nah, ujian imannya ini apakah memang dari Allah, ataukah dari si jahat, ataukah dari mungkin akibat perbuatan kita sendiri? Kita bisa tahu itu dari mana, Romo? Apakah itu dari Allah, apa dari kita sendiri? Ya, itu kita taunya dari mana, Romo? Ya, Elsa, terima kasih. Ini pancingan pertanyaannya sangat mendalam dan tidak begitu mudah sebenarnya untuk dijawab ya. Karena semuanya bisa saja terjadi dari ketiga faktor itu, Elsa, dan juga para pendengar. Bahwa ujian itu pertama-tama itu memang harus menjadi tanggung jawab sendiri. Ya. Jangan lagi kita mungkin langsung mempersalahkan itu dari faktor di luar diri kita. Nanti yang kedua itu adalah faktor dari si jahat misalnya. Nah, kalau yang dari si jahat ini kita bisa melihat misalnya dari kisah Ayub. Ayub yang adalah orang yang benar di mata Allah, benar atas izin Allah, dia memang dicobai oleh iblis. Ya. Nah itu benar kalau dalam kisah Ayub memang itu faktornya dari luar, bukan dari Ayub sendiri. Karena tidak ada alasan apapun untuk menghukum Ayub adalah orang benar. Tetapi kalau kita ini seringkali menjadi mungkin sakit ataupun menjadi dapat pencobaan itu, sebenarnya juga pertama-tama mungkin berasal dari diri kita sendiri. Contoh kalau kita misalnya sakit, ya kita dianugerahi atau katakanlah dikaruniai sakit yang lama, itu kita harus berefleksi, jangan-jangan semua sakit penyakit itu timbul karena memang gaya hidup kita, ya kan? Ada beberapa penyakit yang memang sumbernya itu ya jangan salahkan orang lain. Masa kalau kita sakit misalnya sakit yang orang bilang misalnya sakit gula, diabetes. Diabetes itu kan orang bilang secara medis itu ibunya semua jenis penyakit kan, penyakit di dalam. Nah, lalu kalau kita dianugerahi ya mungkin sakit penyakit seperti itu pasti sebenarnya ujian dan tantangan itu dari kita. Dari kita karena apa? Misalnya tidak disiplin makan, malas olahraga, dan kurang memperhatikan kesehatan. Maka datanglah sakit itu. Ya kalau sakit yang jenis ini, ya jangan kita kemudian persalahkan ke orang lain. Kalau misalnya seorang ibu yang dianugerahi sakit ini, lalu kemudian persalahkan suaminya. Itu sih Romo, karena suami saya membiarkan saya makan yang manis-manis, dan sebagainya. Ya nggak bisa, karena memang sumbernya itu dari dirinya sendiri, ketidakdisiplinan dirinya sendiri, yang tidak benar. Jadi dua hal sudah terjelaskan di sini dari diri sendiri dan dari orang lain, dari iblis lah, kekuatan jahat seperti kisah Ayub. Ya, kalau kita merasa sudah hidup benar, hidup disiplin, toh pada akhirnya ada satu penyakit tertentu, ya itu berarti memang ada faktor dari luar. Nah, yang dari Allah tentu saja ini pernah menjadi perdebatan teologi yang panjang ini, Mbak Elsa. Kalau saya dulu juga belajar filsafat teologi, menjadi satu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab,
sakit, penyakit, dan penderitaan di dunia ini datangnya dari siapa. Kalau memang Allah itu segala maha kuasa segalanya, dia pasti bisa juga melenyapkan sakit, penyakit, dan penderitaan, meniadakan penderitaan di dunia. Tapi mengapa Allah tidak mengerjakan itu? Karena itu merupakan ya satu misteri, satu rahasia. Allah dalam caranya sendiri mendidik manusia itu dengan sakit dan penderitaan itu. Maka dalam refleksi bangsa Israel kebanyakan dalam perjanjian lama, itu hampir pasti bahwa Allah sendiri yang mencobai. Ya. Allah membuat bangsa Israel kalah misalnya, mengutus bangsa Asyur untuk menjajah bangsa itu. Ya, bangsa Asyur padahal bangsa yang dikenal sangat kejam, mungkin menindas bangsa-bangsa di sekitarnya, tapi itu pun dipakai Allah. Nah, dalam hal ini, satu skenario besar Allah menyelamatkan umatnya, diantaranya memang salah satunya dengan cara membuat bangsa itu menjadi binasa terlebih dahulu. Supaya baru kemudian dimunculkan pertobatan, supaya orang dalam satu titik nol yang betul-betul nol kalah dan juga tidak berdaya, kemudian kembali kepada Allah, sumber segala pengharapan. Jadi itu penjelasannya, kira-kira seperti Elsa sampaikan, ada 3 faktor itu benar. Pencobaan itu bisa saja terjadi dari diri sendiri, dari kekuatan jahat, dan bahkan dari Allah sendiri. Ya, terima kasih Romo Pungki. Kita masih ada sedikit waktu, Romo. Lalu bagaimana, saya seringkali mendengar atau membaca kata-kata penghiburan seperti ini, pelangi sehabis hujan, badai pasti berlalu, ini pun akan berlalu, seperti itu Romo. Nah, bagi orang yang mungkin tidak mengalami suatu ujian iman, tadi seperti yang Romo katakan, itu ya akan gampang dan mudah. Ya udahlah, ini pun akan berlalu, ini pun akan lewat, seperti itu. Tapi bagi orang yang mungkin sampai saat ini masih struggle, masih berjuang antara ya dia di dalam kehidupan pergulatan hidupnya, kita bisa mungkin menguatkan cara apa yang kita bisa lakukan dengan kata-kata atau dengan seperti apa, Romo, untuk bisa menguatkan sesama yang sedang mengalami. Ya, baik, Elsa, benar sekali. Kata-kata penghiburan yang lazim kita dengarkan itu adalah soal bagaimana bergantinya musim, ya, begitu ya. Habis pelangi, habis hujan, nanti akan ada pelangi yang indah. Atau yang sering juga saya dengar itu, Tuhan itu menjadikan segala sesuatu menurut Indah. waktunya. Indah pada waktunya. Pada waktunya. Jadi bukan waktu kita ya, tapi waktu Tuhan. Tapi kalau orang sudah sedemikian lama menderita ya, tapi waktu Tuhan itu kapan? Apakah harus nunggu saya mati dulu baru itu waktu Tuhan? Kan begitu ya. Nah, benar bahwa penghiburan-penghiburan kita itu seringkali berbunyi seperti sekian, tapi tidak bisa memberikan penghiburan bagi orang yang betul-betul dalam pengalaman hidupnya itu sedang betul-betul dalam kejatuhan dan sulit bangkit. Nah, kalau saya ditanya bagaimana versi lain kalau menghibur orang seperti itu, ya kalau itu satu penderitaan atau sakit yang mungkin sifatnya permanen dan mungkin juga kita tidak melihat perbaikan ataupun kesembuhan secara manusiawi, kadang-kadang kalau saya katakan begini, ya memang kalau memang kita sekarang dalam keadaan sakit, menderita seperti ini, kita memiliki orang-orang yang mungkin rewelnya seperti ini sepanjang hidup kita, ya saya kira itu memang adalah salib dalam kehidupan kita. Nah, ini nanti kemudian akan sedikit berkembang memaknai penderitaan. Kalau nanti kita dari perjanjian lama ke perjanjian baru akan ada perubahan makna bahwa penderitaan itu tidak melulu dosa artinya. Tapi penderitaan adalah sebuah ambil bagian, sebuah proses ambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Mungkin memang kita harus memikul salib kita dengan begitu lama, memikul salib kita dengan tidak berhenti, tidak tahu kapan itu berhentinya. Tetapi ketika dimaknai sebagai salib, itu adalah satu perjuangan bersama Yesus. Maka ya terhadap orang-orang yang seperti itu, kadang-kala kalau saya bilang, ya sudah Bapak Ibu, setialah dalam salib yang dipikul dalam sakit dan derita ini. Memang salib setiap orang itu berbeda.
Tetapi itu adalah satu hal yang mulia. Memang mungkin Tuhan menghendaki di dalam penderitaan itu justru iman kita dikuatkan. Kadang-kala saya memberi penghiburan begini, ya sudahlah, kalau memang itu satu sakit penyakit keadaan seperti itu, orang misalnya kita tidak bisa mengubah orang yang betul-betul menjengkelkan kita, ya sudah, orang itu adalah ada di sekitar kita, adalah salib kita. Pikulah dengan setia. Dan yakinlah bahwa beban salib dan penderitaan yang kita pikul itu sesungguhnya tidak akan melebihi kekuatan kita memikulnya. Itu kadang-kadang saya memberi penghiburan seperti itu, melenyapkan penderitaan mungkin tidak. Menyingkirkan orang yang membuat jengkel itu bisa jadi tidak. Tetapi kekuatan kita memikul penderitaannya sebenarnya menunjukkan kekuatan kita, menunjukkan iman kita. Kalau kita semakin tahan, semakin struggle, berarti Tuhan mempercayakan satu beban di dalam hidup kita. Tetapi beban itu pasti bisa kita atasi. Tetapi Tuhan pasti memberi kekuatan, karena apa? Nggak mungkin lah kalau kita, misalnya saya hanya kuat mampu memikul beras itu 50 kilo, lalu sebagai beban lah katakanlah 50 kilo. Maka beban-beban dalam hidup kita seberat apapun, nggak mungkin itu bebannya 100 kilo. Karena kalau 100 kilo, ya saya pasti tidak berdaya. Pasti saya akan binasa. Tuhan sudah punya ukuran seperti itu. Begitu, Elsa. Ya, dan juga pastinya kita tetap harus ada rasa syukur ya, Romo ya. Ya, betul. Ya. Baik Romo, terima kasih. Tanpa terasa sesi pertama sudah sampai di durasinya, Romo. Kita akan jeda sesaat. Dan sangat menarik apa yang sudah disampaikan Romo Pungki. Semoga bagi Anda yang menonton ataupun mendengarkan siaran kami pada hari ini sungguh-sungguh mendapat berkat dan juga penguatan. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Leonardus Peter Pungki Setiawan SPD dan saya Patricia Alsa. Dan sekarang kita akan memasuki bacaan Injil pada kesempatan hari ini dari Injil Matius, dan ini sangat menarik Romo. Dan sering sekali kita mendengar cerita atau membaca tentang Injil ini, tentang Petrus berjalan di atas air dan bagaimana Yesus juga menolong Petrus yang ketakutan kecebur. Baik, silakan Romo untuk renungannya. Ya, baik Elsa dan juga para pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik. Bacaan Injil yang tadi kita dengarkan dari Matius itu merupakan salah satu versi dari kisah yang sangat luar biasa. Kisah Yesus berjalan di atas air dan juga Yesus meredakan angin ribut yang mereka temui. Nah, pesan utama dari bacaan Injil ini sesungguhnya adalah mau menyatakan Yesus itu adalah sungguh-sungguh putra Allah. Yesus adalah Allah yang dianugerahi segala kuasa untuk menaklukkan alam semesta. Kalau dalam versi yang lain, penginjil Lukas misalnya, jelas sekali di situ ditampakkan bagaimana Yesus itu menguasai betul danau itu, termasuk angin ributnya. Dan bahkan Yesus juga menguasai hukum alam, ya, hukum alam, hukum fisika. Kalau benda padat itu dijatuhkan di air, pasti tenggelam. Tetapi kalau Yesus ini karena Allah, maka hukum fisika itu tidak berlaku. Bahkan boleh dikatakan menjadi hukum ilahi. Jadi Yesus bisa meringankan diri sedemikian rupa. Nah, itu kalau di dalam, dulu saya sering baca cerita-cerita silat Kopingho gitu ya, itu Yesus sebenarnya sangat berilmu tinggi, karena dia adalah seorang yang bisa meringankan tubuh, namanya ilmu meringankan tubuh. Nah, ini bukan soal ilmu, bukan soal kesaktian, tetapi Yesus sendiri sudah pada dirinya, inherent melekat dalam dirinya, memang menguasai segala ilmu. Dia adalah penguasa segala sesuatu. Alam semesta pun ditaklukkannya, termasuk hukum-hukum alamnya. Nah, inilah yang mau ditampilkan kepada para muridnya, sehingga kemudian Petrus, ya sama seperti kita manusia ini kadangkala mau juga memiliki keistimewaan-keistimewaan. Ya.
kita mau memiliki satu rahmat yang istimewa, dan ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus juga kemudian tergoda, Tuhan, kalau engkau memang bukan hantu, suruhlah aku supaya bisa berjalan seperti engkau. Nah, ini rahmat dan anugerah yang sangat cepat diberikan, tanpa perlu belajar bela diri dengan ilmu Shaolin misalnya, harus dengan meringankan tubuh. Saat itu juga Petrus bisa dianugerahi rahmat. Menunjukkan bahwa rahmat untuk bisa berjalan di atas air melakukan mujizat itu satu-satunya berasal dari Allah. Nah, kemudian Petrus bisa berjalan, tetapi kemudian sama seperti beberapa pendapat atau kenyataan kita ya, Elsa ya, dan juga para pendengar. Orang seringkali mengatakan begini, kalau bicara soal uang misalnya. Uang itu kalau mudah datangnya, maka akan mudah perginya. Itu kalau pepatah bahasa Inggris katanya begitu. Easy come, easy go, itu uang. Maka kalau mau mencari rezeki, jangan mencari uang keburu pengen yang banyak-banyak dengan cara mudah. Kalaupun kita dapatkan itu, yakin nanti hilangnya juga akan dengan cara cepat. Contoh orang misalnya yang tergiur dengan menanam uang ataupun investasi dengan bunga tinggi dan sebagainya, itu bahaya malahan. Nanti kalau pas kehilangan, pasti akan kehilangan banyak dan bisa bikin stres. Nah, Petrus juga mendapatkan anugerah bisa berjalan di atas air dengan cara cepat, hanya disuruh Yesus. Maka ketika ada godaan, ada tantangan, ada angin ribut, iman itu cepat hilang. Maka dia kemudian ketika angin itu datang, Petrus kemudian ambles atau tenggelam, jeblos ke air. Nah, itu karena apa? Karena prinsip tadi itu. Maka iman itu semestinya dipupuk, dipelihara, itu secara pelan-pelan, mulai dari sedikit demi sedikit semakin kuat. Kalau kita memiliki iman seperti itu, nanti hembusan, godaan, tantangan apapun yang menyerang kita, niscaya kita akan memiliki daya tahan yang lebih besar. Termasuk juga kemudian saat-saat kita menghadapi godaan, saat-saat kita menghadapi gempuran, tantangan, kalau kita memiliki iman yang kuat dan bukan iman yang instan, maka kita menjadi pribadi yang tidak mudah tenggelam. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita jatuh, kita tetap harus percaya dan yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Buktinya, tadi Yesus juga langsung mengulurkan tangan, menangkap Petrus, dan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang terkasih, itu beberapa pesan yang sangat menarik untuk kita renungkan berkaitan dengan iman kita dari Injil hari ini. Ya, terima kasih Romo. Menarik tadi yang Romo sampaikan bahwa kalaupun kita terjatuh seperti Petrus yang ketakutan karena dia hampir mau jatuh tercebur ke air, tapi Tuhan berkata tetap menolong, tetap mengulurkan tangan dan memegang. Segera lagi. Segera. Lalu bagaimana Romo bagi orang yang tidak bisa melihat uluran tangan kasih Tuhan? Ya, itu menjadi satu persoalan berkaitan dengan kepekaan, berkaitan dengan cara kita melihat. Kadangkala dalam hidup kita ini sebenarnya sudah ditolong oleh Tuhan. Tetapi kalau Petrus itu memang langsung di hadapan Tuhan, maka dia bisa melihat tangan Tuhan terulur padanya. Nah, tetapi dalam pengalaman kehidupan kita, seringkali orang mengharapkan Tuhan, tetapi karena ketegaran hatinya, dia tidak mau percaya bahwa melalui orang lain itu juga sebenarnya Tuhan menolong. Sehingga ada satu anekdot yang saya kira mungkin kita pernah mendengar, tapi saya selalu suka merenungkan ini, tentang bagaimana cara Tuhan. Dikisahkan misalnya ketika terjadi bencana banjir, air itu meluap pada sebuah desa, lalu ada di situ seorang yang sudah dianggap tua sebenarnya, dihormati karena hidupnya saleh, karena hidupnya baik, rajin berdoa. Lalu semua warga sudah mengungsi, tapi orang tua ini ketika ditanya, ayo kita siap mengungsi, tidak, Tuhan pasti akan tolong saya, tenang saja, saya percaya karena selama ini saya berdoa, saya dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Air makin lama makin naik, orang tua ini kemudian harus naik ke lantai 2, naik terus, dan sementara orang semua sudah mengungsi, diselamatkan tim SAR, lalu dia pada akhirnya sampai ke atap. Dan banjir ketika semakin tinggi menghanyutkan dia, karena apa?
Beberapa kali petugas SAR datang, baik dengan perahu karet maupun bahkan sampai dengan helikopter. Ayo, Bapak, orang tua, kami selamatkan. Tidak, saya percaya Tuhan akan mengulurkan tangan saya. Lalu akhirnya banjir semakin besar, orang tua itu hanyut dan mati. Lalu ketika mau masuk ke surga, dia protes kepada penjaga pintu surga, kepada Santo Petrus. Santo Petrus, kenapa saya ini sudah berbakti kepada Tuhan Yesus, siang malam saya berdoa, lalu kenapa Tuhan tidak tolong saya? Santo Petrus katakan begini, ya bukan tidak tolong, berapa kali Tuhan hadir dalam diri petugas SAR, yang baju oranye itu, nawarkan perahu karet. Berapa kali sampai mereka Tuhan datang juga pakai helikopter untuk menyelamatkan kamu. Karena kamu keras kepala tidak mau diselamatkan, ya sudah. Sekarang akhirnya kamu sekarang di pintu surga ini, tetapi karena kamu nggak mau lihat Tuhan, ya tunggu dulu. Geser ke belakang, antrian untuk yang lain. Akhirnya dia tertunda sedikit masuk surga. Karena apa? Kebesaran hatinya. Dia tidak bisa melihat karya Tuhan itu juga bekerja nyata, bukan dalam karya yang ajaib, karya yang hebat mengulurkan tangannya dari surga, tetapi lewat orang-orang yang konkret nyata ada di sekitar kita. Itu Elsa. Tapi bagusnya tetap masuk surga ya Romo. Ya surga itu masuk. Nah, dia harus ditunda sedikit. Geser ke belakang sana untuk yang lainnya yang percaya kepada Tuhan. Iya. Lalu saya tertarik dengan sebelum waktu Petrus sudah merasa takut dan hampir mulai tenggelam, lalu ada perkataan Petrus, Tuhan tolonglah aku. Nah ini saya tertarik dengan ini karena biasanya orang yang mungkin lagi down biasanya, atau mungkin orang berdoa tuh lebih banyak, Tuhan saya mau ini, tolong ini gini. Tapi kata tolong Tuhan tolonglah saya itu kadang terlupakan gitu. Jadi orang lebih cenderung minta, tapi untuk bilang Tuhan tolonglah saya, itu kata pertama itu kadang mungkin suka orang lupa. Ya, jangankan kepada Tuhan, sebenarnya pada level manusiawi kata ini penting, Elsa. Maka saya dulu sebelum bertugas di Barto ini kan saya bertugas di Bali tahun lalu itu selama 12 tahun di sekolah. Nah, kepada para guru selalu saya tekankan, tolong ajarkan anak-anak kita di sekolah pada level manapun untuk selalu menyadari, mengucapkan demi etika dan juga demi kepribadian yang baik, itu 3 kata. Kata maaf, permisi, dan juga tolong. Nah, ini kata penting menjadi salah satu karena dengan mengucapkan kata tolong itu tentu untuk misalnya meminta bantuan orang lain ya. Jadi jangan main perintah aja kepada anak-anak. Misalnya mau minta supaya mamanya bikinkan susu misalnya. Ma, susu. Karena itu kan satu hal yang tidak etis dan itu memang tidak sopan. Nah, justru misalnya dengan mengucapkan satu kata, Ma, tolong susu, kan beda nuansanya. Nah, ini dalam konteks kehidupan bersama, kehidupan relasi, tolong itu sendiri memiliki satu kekuatan yang luar biasa etis. Nah, ketika itu tadi Elsa tanyakan dalam konteks doa, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini menjadi satu sikap spiritualitas, sikap rohani yang baik. Karena dengan itu berarti kita menempatkan selalu tidak berdaya, kita itu menempatkan diri sebagai orang yang rendah hati. Bukankah kerendahan hati merupakan satu keutamaan yang sangat berguna di hadapan Tuhan? Ya, jangankan soal ini binasa, soal orang mengakui diri berdosa aja, kalau tidak ada kerendahan hati, kita ini nggak akan bisa ngaku dosa-dosa kita seluruhnya kepada Tuhan kok. Hanya bagi orang yang rendah hati, betul merasa tidak pantas, maka dalam setiap doa kita bisa mendapatkan anugerah pengampunan kalau kita memang betul-betul rendah hati. Maka kata-kata Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Selain itu, pertama merupakan satu tanggap darurat, ya, karena memang ini mengancam nyawa Petrus. Tapi kalau sebenarnya ya, Mbak Elsa ya, apakah betul Petrus ini terancam nyawanya hanya karena jeblos ke air? Padahal dia ini kan sebenarnya seluruh hidupnya adalah nelayan ya, maksudnya nggak bisa berenang,
Iya, iya. Ini kadang-kala Petrus ini cemen sekali hanya karena di depan. Kalau aman gitu ya, orang Jawa bilang, wah, karena mungkin dia sudah merasa malu di depan teman-teman yang lain, maka mau nggak mau dia memang akhirnya, Tuhan tolonglah aku. Kalaupun Yesus kemudian sebenarnya waktu itu jebloskan Petrus ke air, saya kira Petrus juga bisa berenang lah. Orang dia juga nelayan kan. Nah, kalau saya mungkin yang nggak bisa berenang, betul gelagapan bisa jadi mati. Tetapi satu hal yang pasti di sini, Petrus dengan kata-kata itu menempatkan dirinya rendah hati. Ini satu sikap. Kalau kita memang mau supaya orang lain mengikuti kita, orang lain mau mentaati perintah, kita mengabulkan permintaan kita, satu hal, jangan pernah kita menempatkan diri lebih tinggi dari mereka. Tetapi cobalah untuk selalu rendah di bawah dan memandang, melihat mereka, tolong. Tuhan, tolonglah aku. Teman-teman, saudaraku, tolong. Maka itu akan mengalirkan rahmat itu menjadi lebih lancar. Karena kita kesannya bukan memerintah. Iya. Itu. Baik, terima kasih Romo. Jadi kita sudah mau mengakhiri acara ini sebagai kata penutup Romo dari renungan sepanjang hari ini Romo, dari bacaan hari ini Romo. Ya, baik. Terima kasih Elsa dan juga para pendengar untuk kata penutup di akhir renungan ini. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk mengubah mindset kita. Kalau kita mendapati diri kita atau orang lain itu mengalami salib dan penderitaan, sakit penyakit, jangan pernah kita menghukum itu semua sebagai kutukan Tuhan. Tuhan mungkin punya rencana terhadap kita dan juga mereka yang sakit. Lalu yang kedua, berkaitan dengan Injil hari ini, mari kita dalam segala kehidupan, aspek kehidupan kita menyadari bahwa segala sesuatu itu bukan karena kemampuan, kekuatan daya kita manusia. Kita perlu melihat dan juga menerima Yesus itu sebagai Allah yang dahsyat, yang kekuatan, kemampuannya melebihi segala sesuatu, dan bahkan menguasai hukum-hukum alam dan juga menguasai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan itu, Tuhan mampu menyelamatkan kita, Tuhan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan dengan catatan, seperti yang tadi poin terakhir Mbak Elsa ingatkan, asalkan kita mau rendah hati dan selalu meminta tolong kepada Tuhan. Ya, amin Romo. Semoga kita semua selalu menjadi juga umat yang mempunyai harapan dan juga kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Baik Romo, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kita akan akhiri acara ini dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Pungki. Silakan. Baik, Mbak Elsa dan juga pendengar pemirsa Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Engkau menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami melihat, kami mendengar, kami mengalami mereka yang juga sedang sakit, menderita, dan mengalami kejatuhan, saat-saat di mana mereka mungkin melihat tidak adanya harapan sembuh atau pulih kembali. Bapa yang Maha Kasih, hadirlah dengan kasih-Mu yang utuh, kasih yang siap untuk dijamah oleh mereka. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan keselamatan kami. Tuhan Yesus tidak membiarkan kami binasa. Dan Tuhan Yesus pasti juga membiarkan ujung jumbai jubahnya yang memiliki kuat kuasa untuk menyembuhkan itu dijamah oleh mereka yang rindu kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, sertailah kami, dan agar kami juga senantiasa rendah hati, tidak mudah memvonis kesalahan orang dengan mengatakan sebagai dosa, kelemahan, tetapi justru kami semua saling menguatkan di dalam salib dan penderitaan. Kami percaya Engkau berkarya atas diri kami juga. Berkatilah mereka yang sakit, yang menderita, bangunkanlah mereka, sembuhkanlah mereka, dan bagi kami semua ya Bapa, yang siap melanjutkan aktivitas kehidupan kami,
jangan biarkan kami jatuh, tetapi ulurkanlah tangan-Mu senantiasa menjaga dan melindungi kami. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, para pendengar pemirsa Oase Rohani Katolik, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Pungki dan sahabat Oase Rohani Katolik. Kita akan pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Leonardus Peter Pungki Setiawan SVD. Kita akan berjumpa kembali sehat-sehat dan juga berbahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati.